Pakai hati kita, pakai hati kita. Saya nih tipikal orang yang sensitif. Sensitif, terus kebetulan 2 tahun yang lalu saya baru di PHK. Dari situ aku ngerasa kayak breakdown banget, kayak wah ini gitu kan. Sementara aku merasa aku banyak perform juga di situ. Tapi well, pasti sekolah kebetulan aku di sekolah ya. Jadi sekolah itu pasti punya banyak pertimbangan kenapa akhirnya memilih aku menjadi salah satu yang terpilih. Ketika melihat teman-teman yang lain yang hebat juga banyak tersingkirkan juga gitu. Jadi memang keputusannya kayak gitu aja. Terus ya itu, jadi pada saat itu karena aku mental jauh dari teman-teman, I feel lonely kan. Pasti. Lonely. Kamu ngekos ya? Aku sekarang udah ada rumah sendiri. Oh, tapi pada periode itu kamu ngekos? Pada periode itu aku ngekos. Gitu. Jadi langsung sendirian. Sehingga pada saat itu momennya adalah aku menutup diri dari beberapa orang. Gitu. Jadi aku padahal mereka berusaha reach out kamu? Iya, mereka berusaha reach out sampai mereka kayak melihat ini bukan Adit gitu. Aku tuh ngeliat aku yang sekarang tuh udah banyak self acceptance-nya gitu. Jadi kalau dulu kayak aku menyalahkan masa lalu banget. What is the hardest one? Banyak ya. Jadi I got bullied from elementary till high school. Terus bahkan pernah ada momen ketika kita belajar bareng tentang child protection, and I've read some information kalau banyak anak-anak yang bunuh diri. Itu seketika saya nangis pada saat itu, karena saya kayak wow, saya beruntung sekali karena saya tidak mengambil keputusan untuk suicide kayak gitu kan. Jadi kayak aku merasa di situ nangis seketika sampai temennya, kamu kenapa bilang gitu, karena saya pernah berada di sini dan saya tahu betapa sakitnya itu. Terus ketika saya tahu saya bisa begini, oke, saya harus bangun. Saya pikir gitu ya, saya harus bangun karena saya sudah berhasil melewati beberapa tahap ini. Gitu. Banyak sekali sih background cerita masa lalu yang sangat-sangat membuat saya anak pertama gitu, terlahir dari keluarga sederhana. Jadi kamu punya berapa banyak adik? Aku adiknya 2. Cowok cewek? Cowok semua. Gitu, jadi nggak ada teman curhat kan. Pertama, mau nggak mau kita jadi contoh, ya kan. Terus kedua, ya pastinya bantu orang tua dari segala. Ngomongin ke adik, itu yang kayak gitu-gitu. Which is sebenarnya I personally have problem gitu kan. Tapi jadi nggak bisa, kasih ruang untuk problem kamu sendiri. Betul, karena sampai adik pun masih aku yang control problem gitu. Kayak rumah juga masih kayak problemnya tuh semua di aku juga gitu. Jadi kayak terus aku cerita sama siapa? Lucky me, setelah Adit yang itu berkeluar, aku bicarakan sama orang tua aku. Gimana caranya? Langsung aja aku ngomong, aku ngomong one by one. Aku bilang gini, aku kalau pulang ke rumah bisa nggak ada yang berantem misalnya gitu. Terus kenapa? Karena aku kepikiran sampai rumah. Gitu. Akhirnya aku ngomong kayak gitu. Terus aku bilang, kalian semua cerita masalah kalian sama aku. Aku pernah cerita nggak masalah aku sama kalian? Kan kalian juga nggak tahu. Aku bilang gitu. Ini terjadi pada saat 2 tahun yang lalu. Ya, dan pokoknya akhirnya aku berusaha untuk ngomong aja sih sama mereka, kalau terutama sama ibu aku ya. Jadi supaya berarti keputusannya sekarang ini adalah ya udah, yang penting anak aku bahagia. Aku cuma pengen tahu my mom knows I'm happy. Aku bukan tipikal orang yang kayak langsung bisa gitu, nggak bisa. Jadi kayak observe dulu, gini sampai akhirnya I can show my colors gitu to them. Jadi ibaratnya ternyata membantah perspektif mereka tentang aku gitu. Dan kalau misalnya aku sampai hearing something yang negatif lagi menurut perspektif mereka, well I cannot control what they are thinking about me. Ya kan, jadi kayak I let
you play my role in your imagination. Gitu kan, karena aku nggak bisa membuat mereka berasumsi tentang diriku gitu aja. Yang aku fokus adalah ya udah aku berbuat baik aja, udah gitu aja sih kalau aku pribadi. Ketika sekarang nih kamu, berarti kan sekarang kamu udah kerja di tempat yang baru ya, berarti di Bogor. Dan itu ini adalah pekerjaan pertama setelah yang terakhir. Iya. Oke, berarti kamu masih ada di situ sampai sekarang. Masih gitu ya. What change? Apa yang berubah dari pertama masuk sampai sekarang? Apa ya? Karena waktu masa pandemi, aku masuk pada masa pandemi di mana nggak boleh ada yang ngumpul. Jadi aku semakin sendiri, semakin menutup diri dan semakin close the gate aja gitu. Nah sekarang karena udah ketemu, aku merasa aku sudah sedikit menunjukkan Adit yang kayak begini gitu. Dan teman-teman terutama partnerku ya di tempat kerja kayak ternyata gini gitu. Lu dulu kayak gini nggak sih di sana gitu. Terus ya gue kayak gini. Nggak, maksudnya lu seperti ini nggak? Ya gue nggak tahu karena kan gue nggak bisa nilai diri gue. Ngeliat lu orang lain gue seperti apa gitu. Ya karena gue ngeliat lu kayaknya sekarang udah mulai nyaman bla 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 gitu. Ya karena ternyata tanpa kita sadari ternyata orang-orang itu bisa melihat ketika kita mengalami perubahan ya. Gitu. Ya mungkin ya kayak orang ngeliat ini kenapa sih gitu. Ya mereka membuat asumsi sendiri sih gitu. Iya. Penting beberapa orang menyampaikan sehingga aku bisa menjawab dengan perspektif aku kenapa aku begini. Gitu. Tapi apa yang terjadi dalam hidupmu sehingga menurutmu kamu butuh ini? Kalau orang bilang di keluarga ya, orang-orang bilang sih aku tertekan karena mama ini kan ayah kandung aku tuh dari Korea. Nah, umur aku belum sampai 1 tahun pisah. Setelah aku masuk SD, tiba-tiba mama bawa suami baru. Tapi aku sama kakak ini nggak tahu. Dia siapa? Orang mana? Oh, kamu nggak sendiri ya? Nggak sendiri. Kamu aku berapa bersaudara? 3 dari ayah yang sama? Iya. Oke. Gimana ngomongnya? Kayak nggak, maksudnya ngomong dong ke anak-anaknya, kenalin dulu, jangan langsung tiba-tiba pulang, kayak tiba-tiba udah nikah, tiba-tiba udah apa gitu kan, kayaknya nggak seneng di hati tuh, nggak seneng gitu. Tapi ya mau nggak mau orang tua kan, kita harus nerima juga walaupun kita nggak setuju. Iya nggak setuju. Misalkan aku ini ada masalah ini, aku nggak pernah cerita ke orang tua. Dan ke siapapun? Atau kalau teman bisa? Ya teman bisa. Terus mbak dulu yang kerja di rumah itu. Nah ya aku sekarang kalau cerita apa-apa ke dia, nggak pernah ke mama. Oh gitu. Kamu mbaknya masih ada emang sampai sekarang? Masih ada. Dia ngurus aku itu dari baru lahir sampai sekarang detik ini juga. Jadi kamu lebih dekat sama dia bahkan? Iya, malah lebih dekatnya sama dia. Ya gimana ya? Berarti tapi sebenarnya ada orang yang tahu mengenai apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan di periode hidupmu ini? Ya ada. Ya mbak itu yang tahu. Jadi ya kalau kakak, abang itu kayaknya nggak tahu mungkin mereka. Nggak ngurusin itu juga ya? Karena emang aku nggak pernah ngomong ke mereka kan. Jadi aku ngomongnya kayak ini mbak ini satu-satunya orang gitu. Sebenarnya yang menurutmu membuat kamu paling tertekan apa sih? Karena kan sebenarnya kondisi dengan mamamu ini udah terjadi lama kan? Lama. Tapi untuk saat ini, apa yang membuat kamu tertekan sebenarnya? Kalau kamu telah dirimu. Aku tuh ngerasa dibedain. Sama-sama kakak-kakakku semua aku ngerasa dibedain. Kayak kakak tuh masukkan, aku lihat tuh dia masih dimanja. Atau masih gimana-gimana, enggak. Aku terus diteken. Maksudnya, nih kamu kerja, nggak usah kuliah dulu, tergini gini. Tapi aku ngeliat kakak aku tuh kayak nggak kayak gitu. Maksudnya aku yang digeber terus. Ya jadi, ya ngomongnya. Ya itu sih ngerasa dibedain terus. Nggak kedapatan enaknya, malah kedapatan nggak enaknya terus. Ya itu yang. Ya dan itu. Kamu menyadari kamu nggak bisa cerita itu ke siapapun. Ya. Tapi memang gini, makanya kenapa tadi aku bilang perubahan
Itu susah. Challenging banget. Kalau gini, kalau kan kita tahu sebenarnya perilakumu ini karena ada masalah dengan keluargamu. Iya. Kamu punya opsi dua sebenarnya. Satu, kamu mau coba untuk selesaikan masalahmu bersama dengan keluargamu, which is pasti di kepalamu udah mikir kayak susah banget, nggak bisa kayaknya. Atau kamu mau coba untuk rubah sistemmu, lingkunganmu, sehingga seenggaknya itu menghentikanmu untuk dengan kebiasaan ini. Jadi pilihannya dua, kamu mau selesai masalah keluarganya, atau kamu mau ubah kebiasaannya aja. Tapi itu yang aku bilang dengan menyelesaikan masalah eksternal ya. Karena kan sebenarnya masalah internalnya adalah the problem with family. Bahwa kamu merasa itu tidak adil, bahwa kamu seperti itu gitu. Dimana memang kalau kamu mau selesaikan masalah internalnya ini, ya artinya kamu harus terbuka sama keluargamu. Berani nggak? Belum. Saat ini kalau belum sih. Aku seneng karena kamu bisa coba untuk identifikasi ini datangnya dari mana. Tapi challenge-nya adalah seberapa besar komitmenmu dari dalam dirimu sendiri untuk menyelesaikan itu. Karena caranya ada dua, mau dari dalam atau mau dari luar. Ini gimana maksudnya nih? Kalau dari dalam ya, yang dari dalam keluargamu. Iya. Kalau yang dari luar ya, manage aktivitas, manage waktu, manage uang, manage pertemanan, circle pertemanan, manage habit kan, kebiasaan, manage itu. Tapi dengan kesalahan bahwa setiap kali kamu pulang, kamu akan melihat si mamamu dengan si abangmu ya, begitu, yang kayak gitu loh. kayak ya kalau kamu merasa bahwa ya udahlah gitu, yang itu memang nggak bisa diapa-apain, jadi aku manage yang eksternal aja, silahkan. Ya aku mikirnya sih emang kayak gitu. Jadinya yang di keluarga ini emang kayak gini gitu kan. Tapi pada titik tertentu one day kamu tetap harus bahas bahwa kamu punya kekecewaan yang sangat besar, bahwa kamu sedih, bahwa kamu kecewa, dan bahwa kamu marah. Tidak ada hal baik yang datang dari memendam. Itu tadi curhatan sahabat hati kita yang udah berani untuk jujur. Saat kamu tidak tahu harus pergi kemana, pergi ke ahlinya adalah hal yang tepat. Dan itu bukan sesuatu hal yang tabu. Pergi ke psikolog sama seperti pergi ke salon. Itu hal yang biasa aja. Yuk sahabat hati, berani untuk mengungkapkan isi hati, karena kita tahu kamu butuh cerita.